Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol-pinjol yang tingkat one prestasinya itu tinggi teman-temannya, seperti yang mungkin kita sebagian ketahui bahwasanya untuk pinjol-pinjol itu sudah diatur oleh OJK untuk tingkat one prestasi itu tidak boleh di atas daripada 9%. Mohon maaf ya teman-teman, di atas 5%, saya ralat, mohon maaf. Jadi pinjol-pinjol ini teman-teman, apabila sudah di ambang 5%, tingkat one prestasi itu sudah tinggi. Itu sudah batas maksimum yang diberikan oleh OJK. Kalau lebih daripada itu sudah sangat parah lah penyakitnya. Jadi sudah bisa dianggap bahwasanya pinjol ini sudah tidak mampu untuk menjalankan usahanya, atau bisa jadi nanti akan cabut izinnya oleh pihak OJK ya. Namun sebelum saya akan sebutkan satu persatu pinjol-pinjol mana yang TWP-nya itu tinggi, tingkat one prestasinya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru seputar pinjol di channel ini teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ya. Saya langsung saja sebutkan pinjol-pinjol mana yang tingkat one prestasinya itu mencapai 5%, bahkan lebih di 5% ya. Jadi jangan di skip biar kalian itu paham ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada fintech, ini yang sangat parah fintech ini ya, 66%. Bayangin teman-teman, batas maksimumnya cuma 5%. 66% ini sudah rugi banyak. Berarti bisa dikatakan bangkrut sebetulnya teman-teman ya. Berikutnya ada Tanifan ya. Tanifan ini 63,93%. Ya, ini yang belakangan ini juga ramai diperbincangkan bahwasanya Tanifan ini bangkrut ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ada Turstile IQ 39,34%. Ya, ini sudah sebetulnya sudah tidak bisa mencairkan semua ini teman-teman. Berikutnya ada iGrow, yang nomor 4 ada iGrow 27,96%. Jauh banget teman-teman ya. Jauh banget, sudah memang ya bisa dikatakan sudah bangkrut. Cuman ini sebagai pelengkap aja teman-teman. Sedangkan 5% aja sudah bisa dikategorikan bahwasanya ini merugi, apalagi kalau sudah di atas sampai 10%, 27% ini sudah bisa dikatakan bangkrut ya. Berikutnya ada Samir di TWP 7,51% ya Samir. Berikutnya ada Vindaya. Vindaya itu 7,47%. Ya, lumayan tinggi teman-teman. Berikutnya ada Modalku 11,16%. Berikutnya ada Jembatan Emas 9,95%, hampir 10% ya teman-teman ya. Semua sudah di atas ambang yang sudah memang ditentukan oleh OJK. Berikutnya ada Monas atau modal nasional ya, 6,34%. Yang berikutnya ada koin P2P 6,55%. Berikutnya ada Indodana 5,86%. Sekelas Indodana aja sudah di atas daripada 5% teman-teman. 5% aja sudah tinggi, kalau di atasnya lagi daripada 5%, tingkat one prestasinya itu sangatlah tinggi teman-teman. Inilah nanti cikal bakal pinjol-pinjol yang kalau tidak segera mendapatkan investor, kemungkinan akan pilot dan bisa dicabut izinnya teman-teman ya. Tadi sampai di Indodana. Yang berikutnya ada cash cepat 6,91% ya. Berikutnya ada Kredifast ada 5,30%. Kredifast ya teman-teman ya. Berikutnya ada Kredito 5,55%. Kredito ini bukan Kredivo ya teman-teman ya. Beda Kredito dengan Kredivo. Jadi ini juga lumayan tinggi. Indovan itu
5,80%. Ya, ini sudah besar-besar semua ya teman-teman. 17 Investri yaitu 7,85% ya. Baru-baru ini Investri ini banyak diperbincangkan juga teman-teman karena investornya digalbai oleh Investri. Investri itu galbai juga kepada investornya yang harusnya sudah ada pembagian hasil. Investri ini tidak membayar uang daripada investornya atau dana-dana dari investornya teman-teman. Berikutnya ada pinjam duit, ada 6,5%. Berikutnya dana pala 10%, tinggi-tinggi semua ya teman-teman. Ini karena sudah saya pilihkan yang tinggi-tinggi. Yang ini kemungkinan nggak akan lama kalau tidak ada investor yang masuk. Pinjam Go 5,95%, pinjam modal 5,96%, 360 kredi 11%. Makanya 360 kredi ini teman-teman apabila kita mau ngajukan pinjaman, coba kalian nanti cek ya. Kalau kita mau ngajukan pinjaman, kita install ini aplikasi bisa. Cuman kalau kita mau ngajukan alasannya sedang maintenance terus teman-teman. Ya mungkin hanya di beberapa HP teman-teman semua, atau mungkin ada yang masih bisa ngambil pinjaman di pinjol 360 kredi, ya kalian bisa komen ya teman-teman ya. Nah berikutnya ini pinjol yang sangat baru sebetulnya kalau menurut saya ini baru. Cairin itu sudah 5,82% ya. TWP 90-nya teman-teman, dari ambang yang 5% batas maksimumnya itu dikasihkan oleh OJK. Sudah melewati teman-teman. Nah berikutnya ada KTA Kilat. Nah ini yang terakhir KTA Kilat 5,50%. Bukan main. Bayangkan teman-teman ya, 24 pinjol ini sebetulnya sudah bisa dikatakan bangkrut. Tapi kalau menurut saya teman-temanku, bukan hanya 24%, 24 pinjol ini aja dari 102 pinjol, masih banyak. Bahkan pinjol-pinjol raksasa pun yang dari 102 pinjol legal OJK itu banyak mengalami gagal bayar. Cuman mereka itu mengautolunaskan pinjaman-pinjaman daripada nasabah gagal bayarnya, biar mereka itu tingkatan prestasinya tidak tinggi dan namanya itu menjadi baik. Contoh seperti kredit pintar. Kredit pintar itu teman-teman banyak sekali digalbai oleh nasabahnya. Kredit pintar, Cairin, mohon maaf, apa yang baru-baru ini teman-teman, baru-baru ini ada kasus ini ya, ada Kami, ada Pundi, itu banyak sekali. Easy Cash itu banyak sekali digalbai oleh nasabah-nasabahnya. Cuman mungkin dari mereka itu banyak mengautolunaskan nasabah gagal bayarnya. Mereka itu tidak mendaftarkan ke OJK, bahwasanya banyak yang galbay ya. Jadi poinnya pinjol-pinjol tadi yang saya sebutkan yang besar-besar tadi itu nggak jujur lah sama OJK demi untuk menutupi nama baik perusahaan mereka, dan juga biar bisa menarik investor. Karena kalau seperti ini sudah tadi, seperti yang 24 pinjol tadi yang saya sebutkan, investor itu kalau mau masuk teman-teman itu mikir-mikir ya. Ini pinjol-pinjol sudah mungkin memang sudah diambang kebangkrutan, sudah tidak ada lagi sudah harapan ya. Cuman mungkin mereka tadi ini yang saya sebutkan mungkin dijadikan pelengkap aja dari 102 pinjol itu. Daripada dihapus nanti kurang dari 102. Mungkin seperti itu teman-teman. Atau mungkin mereka ini menunggu angin-angin segar, atau mungkin habis dikasih angin-angin segar, jadi mereka menunggu investor yang akan masuk ya. Jadi dengan ya menerima dengan keadaan mereka ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang pinjol itu tidak bisa bangkrut ya, atau tidak bisa gulung tikar, itu walau menurut saya bohong ya. Walaupun mereka gulung tikar itu sebelumnya banyak keuntungannya seperti itu teman-teman. Karena kalau menurut saya memang kalau perusahaan itu jarang sih kalau memang bangkrut masif, itu jarang. Seperti contoh saya waktu itu kerja, kalau kita berbicara dengan kos ya, kalau kosnya misalkan di atas daripada 60%,
itu sudah mereka menyatakan bahwasanya perusahaan itu sudah tidak bagus karena alasan menggaji karyawan ini itu. Padahal mereka masih dapat 20% bersih. Jadi kalau 20% dari modal itu perusahaan teman-teman menyatakan dirinya eh, tidak untung. Padahal 20% kalau misalkan 1 M aja kalau 20%-nya sudah 200 juta ya kalau nggak salah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau melihat 24 pinjol ini enyah dari negara kita tercinta ini, galbaikan. Kalian tetap stay galbay. Jadi biar 24 pinjol ini nanti akan hangus atau berhenti dengan sendirinya ya teman-temanku. Baiklah, itulah tadi ya 24 pinjol yang tingkat one prestasinya sudah di atas ambang yang sudah ditentukan. Mungkin dari saya itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.